Saya lanjutkan kembali membahas kisi-kisi UN Fisika 2017, yaitu kita pada pertemuan yang ke-8. Di pertemuan yang ke-8 ini akan saya bahas materi tentang lanjutan listrik, yaitu tentang listrik dinamis, dan nanti akan saya lanjutkan langsung tentang elektromagnet. Ini sedikit informasi saja, hati-hati kalian akan memilih perguruan tinggi negeri pada SNMPTN. Tentunya kalian harus hati-hati, lihat akreditasinya. Ini sebagai contoh saja, ada berita bahwa salah satu perguruan tinggi negeri yang membuka fakultas kedokteran terpaksa perkuliahan harus dihentikan. Bisa ya? Jadi hati-hati, ambil yang akreditasinya A. Kalian berjuang, gagal di SNMPTN, nggak masalah, berjuang di SNMPTN. Gagal SBMPTN nggak masalah, berjuang di ujian mandiri. Ada 23 kali tes tulis yang bisa kalian ikuti. Oke? Kemudian jadwal-jadwal sudah pasti tentang perguruan tinggi yang ada dan siap kalian untuk berjuang, ya. Diawali dengan sukses ujian nasional. Pada kesempatan ini saya awali dengan listrik dinamis, ternyata nggak ada perbedaan. Kemagnetan juga sama, hanya saja soal bernalar jadi ada di dalam topik ini. Artinya soal tahun 2017 akan lebih sulit pada topik listrik dinamis dan kemagnetan. Oke. Kita mulai dari biasa, yaitu hukum Kirchhoff. Tentunya sebelum tahu hukum Kirchhoff harus tahu dasarnya dulu hukum Ohm, yaitu V tegangan sama dengan arus kali hambatan, dan GGL gaya gerak listrik tegangan sumber hambatan ditambah hambatan dalam. Kalau seri R-nya ditambah arusnya sama. Kalau paralel jangan pakai seper-seper kayak di buku-buku itu, pakai cara cepat. KPK dibagi jumlah kelipatannya dan V-nya sama. Ini contohnya. Berapa arus yang mengalir pada hambatan 2? Hambatan 2 merupakan cabang, berarti kita cari dulu arusnya, yaitu di paralel antara 6 dengan 3, KPK-nya 6, kelipatannya 2 dan 1, lalu diseri dengan R1, yaitu diseri dengan 1, berarti R totalnya 3. Karena di sini seri terakhir, berarti I-nya sama. Berarti I1, I paralel itu sama, yaitu I total, yaitu V total dibagi R total, yaitu 2. Lalu karena paralel yang ditanya, berarti V-nya sama. Berarti V paralel sama dengan V3 sama dengan V2. Yang ditanya adalah yang di R2, berarti gunakan VP sama dengan V2, yaitu IP kali RP sama dengan I2 kali R2. Selesai, dapatlah 4/3, 1,3. Bisa ya? Jadi cara-cara cepat yang kadang-kadang banyak juga orang membuatnya dengan cara cepat, tapi mengada-ada, ya, gunakan cara ini. Umum ini, yaitu kalau seri arusnya sama, kalau paralel tegangannya sama. Oke. Kemudian berikutnya, selain hukum Ohm, kalian harus gunakan hukum Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, di mana R selalu plus, gak pernah min, dan pada rangkaian terbuka, VAB berjalan dari A ke B sama dengan jumlah baterai ditambah jumlah arus kali hambatan, dan pada loop dia bernilai 0. Perjanjiannya kalau nubruk pendek kasih min, nubruk panjang kasih plus. Contohnya ini, hanya ditanya arus, ya. Nah, oke, tentunya kalau mau pakai hukum Kirchhoff juga boleh sigma E ditambah sigma IR. Lihat baterai yang besar, di sini pendek kan, berarti min. Lalu di situ apa? Min, gitu ya. Boleh. R-nya selalu plus. Dapatlah I-nya, yaitu 3 ampere. Kadang-kadang hanya seperti ini, nggak sulit sama sekali. Kemudian contoh yang keluar di tahun 2014, sama ditanya arus. Ya, coba kita cari dulu ini. Berapa ini? Paralel KPK dibagi jumlah kelipatannya. Ngerti? Jadi ini dibagi 2. Lalu arusnya gimana? Ya, berarti R totalnya dapat ya. Gunakan hukum Kirchhoff. Tentunya ini min, yang di situ adalah plus, betul? Sama dengan 20. Dapatlah nilainya, yaitu I-nya sama dengan 0,2. 4 dibagi 20. Cepat ya, biasakan berpikir dengan cara cepat seperti ini, ya, sehingga UN 2 jam itu 1 jam pasti selesai. Nah, ini ada cara cepat. Ini saya ambil dari salah satu buku dari Amerika untuk mencari cara cepat 2 loop. Jangan pakai substitusi seperti di buku-buku itu. Ingat gambar ini, ya, yaitu kurangi sebelah
kali silang gitu dibagi salaman. Itu aja ngapalinya. Kurangi sebelah kali silang bagi salaman. Ya, jadi kalau dibikin rumus ya nggak usah pakai rumus lah ya. Kurangi sebelah kali silang bagi salaman aja. Tanya, berapa arus yang lewat satu? Oke, kita gambar ulang. Ini baterai 6, hambatan 2, baterai 2, nggak ada baterai, baterai 8, hambatan 1. Gimana tadi masih ingat? Kurangi sebelah. Berarti gimana kurangi sebelah? 6 kurangi 0 kalikan silang dengan 1. Terus 6 kurang 8 kalikan silang dengan 2. Nggak boleh dirinya sendiri. Dapat udah. Tuh, selesai. Coba lihat pembahasan di buku-buku luar sana. Panjang sekali. Padahal sebaris kita dapat. Ya, saya ulangi. Kurangi sebelah. 6 kurang 0. Kalikan. Bukan dia hambatannya. Sebelahnya lagi. Kali 1. Lalu 6 kurangi sebelahnya lagi. Kurang 8. Yaitu min 2. Hambatannya nggak boleh dia. Harus dengan sebelahnya. Lalu dia salaman. 2 dengan 2. 2 dengan 1. 1 dengan 2. Dapat. Ini cara cepat. Luar biasa. Harus pakai ini di UN. Titik. Jangan ikuti cara-cara di buku, cara-cara di sekolah yang pakai substitusi eliminasi. Itu cara buat ulangan, bukan cara buat UN, bukan cara buat SBMPTN, bukan cara buat ujian mandiri. Ikuti cara cepat saya. Oke. Ini juga gitu, tahun 2008 ditanya daya. Ya, ingatlah rumus daya. Apa rumus daya masih ingat? Ya, kita cari dulu arusnya, karena I kuadrat kali R kan. Oke, kita pindahin sekarang bentuknya ya. Ini ada baterai, ada hambatan. Ada hambatan, nggak ada baterai. Ada baterai, nggak ada hambatan. Yang ditanya, daya pada 2. Yang di tengah ya. Kayak tadi. Kurangi sebelah. Pada 2 kok. Ya, daya pada 4. Nah, yang sebelah kiri. Kurangi sebelah, kali silang. Kurangi sebelah, kali silang, bagi salaman. Dapat. 12 kurang 0 kali 0, habis. 12 kurang 6, 6 kali 2, bawahnya 0, habis, coret, dapat 3/2. Yang ditanya daya. Ini rumus daya di awal. Bisa W per T, bisa V kali I, bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat per R. Masukkan, pakai apa? Ada I, pakailah yang I kuadrat kali R. Coret, dapat ya? 9. Mudah sekali. Oke? Coba aja lihat di buku-buku luar sana, di toko buku. Bagaimana pembahasan seperti ini kalau di buku? Panjang sekali. Tapi dengan media video ini jadi singkat. Oke. Kemudian berikutnya, nah biasa aja ini ditanya daya, tinggal I kuadrat kali R. Betul nggak? I-nya dari mana? Pakai cara cepat juga boleh. Sigma E bagi sigma R. Kalau ini tubrukan tinggal gede kurang kecil, bisa juga. Itu akan jauh lebih gampang. Ya, jadi persis jawabannya adalah yang berapa? 0,5 ampere, yaitu jawaban yang D tersebut. Kemudian tahun 2016 juga nggak ada beda ya, sama persis kan? Nggak ada beda sama sekali. Tahun 2016. Tadi ya, jadi dihitung aja dulu berapakah nilai arusnya. Ini nggak tubrukan kan, berarti ditambah. Setelah itu beda potensial, I kali N, selesai. Ya, hanya seperti itu. Mudah sekali UN itu ya. Buktikan ya. Jadi jangan lupa ini semua rumus daya harus diingat. Oke. Kemudian berikutnya mengenai elektromagnet. Tolong dihafal ya. Ibu jari menyatakan arus, genggaman atau telapak menyatakan medan magnet, titik keluar menuju pembaca, silang masuk menjauhi pembaca. Ini ditanya, kemana yang menuju pembaca? Ini apa? Ayo, ibu jari ke arah I, maka telapak akan masuk. Ini genggaman menyatakan ke kanan, maka ibu jari masuk. Ini ibu jari ke kiri, maka juga dia masuk. Itu juga sama masuk ya. Berarti yang keluar adalah yang gambar tersebut. Oke? Jadi jawabannya E, karena yang ditanya yang arahnya keluar. Kemudian ini juga sama ya, saya pikir ya, besarnya masih ingat MOI per 2 PA, MOI bagi 2R. Apa saja yang mempengaruhi induksi? Nggak ada hubungannya, kecepatan dan yang lain, ya kan? Nah, seperti juga tahun 2009. Jadi 2015 ini nyontek tahun 2009. Ya, arus ada, I per A, ya, ngerti. Arus tergantung arus, ya, kan dia vektor. Ini nggak ada beda. Ya, tergantung pada apa? Tergantung pada arus dan di sini ada
mu 0. Mu 0 inilah yang disebut dengan apa? Permeabilitas. Kemudian masih menentukan induksi magnet ya. Ini kawat lurus, itu kawat melingkar. Kalau dua kawat harus kita hitung. Arahnya kemana akibat kawat satu? Masuk. Moi per 2 pi A. Ikuti cara cepat saya. Ini kan pangkatnya sama. Masukin angkanya aja. A-nya jaraknya. Senti bodo amat. Masuk ya? Berarti silang. B akibat kawat 2. Tentunya dia keluar. Ingat arahnya tadi pakai ibu jari. Oke? Dapat. Karena berlawanan berarti dikurang. Yaitu gede kurang kecil, betul nggak? Berarti 6 arahnya kemana? Keluar bidang, persis seperti jawaban B. Oke. Kemudian untuk mencari B total, mana tahu keluar, ingat kalau dua kawat, kalau searah di tengah, berlawanan di pinggir, dekat yang kecil, I1 per A1, I2 per A2. Hati-hati kalau suatu saat muncul mencari B total 0 di antara dua kawat. Oke. Kemudian selain topik tentang induksi magnet, ya ada topik lagi tentang gambar-gambar yang dipotong, ya. Misalnya gini, berarti berapa lingkaran? Ya sepertiga. Dari mana? Satu lingkaran 360. Dah masukin angkanya aja, jangan satuannya dimasalahin, jangan pangkat dimasalahin, ya. Ikuti cara cepat saya, masukin angkanya aja. 50 cm, masukin 5, dapat 2 pi. Ya udah, berarti jawabannya E. Ikuti perhitungan cepat saya. Ya. Lalu berikutnya ini pun juga sama ya, nggak ada beda. Berarti hanya digunakan saja setengah lingkaran. Berarti setengah dari Moi per 2R. Masukin angkanya aja. Arahnya genggaman ke situ, ke kanan. Berarti ibu jari akan masuk. Berarti jawabannya adalah yang A. Bodoh amat dengan pangkat. Jadi UN itu satuan itu nggak dimasalahin, ya. 90% semua satuan nggak dimasalahin karena sudah dimudahkan. Ini bukan ulangan sekolah. Oke. Berikutnya topik gaya Lorentz masih ingat, yaitu ada bil, ada BQV, gitu. Lalu arah medan keluar masuk atau dari utara ke selatan. Kalau telunjuk menyatakan arus atau muatan positif, telapak medan magnet ibu jari gaya Lorentz. Arusnya kemana? Arusnya dari B ke Q. Berarti telunjuk kamu dari B ke Q. Lalu keluar, lalu silang masuk. Berarti terjadilah arus kawat itu akan bergerak ke bawah. Oke. Ini pun juga sama, cuma medannya dari utara ke selatan. Dari telunjuk kamu ke atas, kemudian telapak hadap ke selatan, kemana arahnya? Masuk. Oke. Itu juga diulang di tahun 2016. 2016 itu nyontek persis, nggak diganti titik koma pun dari 2012. Bisa ya? UN itu hanya contek menyontek. 3 soal persis sama, pasti ada tiap tahun. Soal yang baru hanya 3. Selebihnya diganti angka, diganti gambar. Pasti kamu bisa UN 100. Oke? Kemudian gimana kalau muatan negatif, Pak? Ya lawannya dari muatan positif, ya. Nih, contohnya, ini muatan apa ini? Muatan negatif karena elektron, ya. Berarti telunjukmu bukan ke atas, tapi telunjukmu justru ke bawah dan masuk, maka gaya Lorentz-nya ke kanan. Berarti mengikuti PQR. Ya. Ini juga sama ya, mana yang betul? Ya kita uji aja yang A. Berarti ini telunjuk ke bawah dan masuk, berarti gaya Lorentz ke kiri. Betul. Oke. Kemudian kalau nanti suatu saat terjadi gerak melingkar berapa jari-jari, asalnya gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz, yaitu mv per bq. M itu massa, V kecepatan, B medan magnet, Q muatannya. Ya. Kemudian aplikasi yang ketiga pada dua kawat, Moi 12L per 2 pi A. Ini contohnya. Berapa besar arusnya? Kan udah gayanya. Kalau perpanjang berarti L-nya 1. Kita masukin, berarti F per L adalah itu, berarti masukkan nilainya. Bodoh amat sama pangkat, 4 pi, I-nya ini masukin 4 aja daripada ribet. Dan jangan lupa arahnya. Ya, arahnya kemana? Ingat-ingat, kalau tolak menolak itu pasti berlawanan. Ngerti? Kalau tarik menarik nanti searah. Berarti 0,5, bodoh amat, 0,5 ya. Kecoretkan semuanya, tinggal 2/4 dan arahnya pasti berlawanan. Berarti kemana? Ke bawah. Itu cara cepat berhitungnya.
Jadi bukan hanya rumus cepat aja, cara berhitung cepat juga harus kamu punyai. Lalu kalau nanti sampai berputar, terjadi momen couple, yaitu sebesar Nabi sin, N lilitan, A luas, B medan magnet, I adalah arusnya. 2015 sama lagi, cuma ditanya berapa besarnya, masukin aja Moy per 2 pi A. L-nya kecoret karena persatuan. Bodoh amat dengan angka, selesai, dan arahnya searah, berarti tarik-menarik. Itulah ya, dengan cepat sekali, hanya 15 menit, puluhan soal bisa kita kerjakan. Makanya kalau sering kamu latih ini ya, pasti UN 100 di tangan, dan ITB kedokteran pasti kamu wujudkan. Ya, itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.